Mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menuntut beberapa hal kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang bisa kita cermati adalah tuntutan untuk menghentikan pemborosan APBN. Pertanyaannya, benarkah pemerintah selama ini telah melakukan praktek pemborosan APBN? Mari kita cermati. Tahun 2025 adalah tahun perdana bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk secara penuh mengalokasikan APBN-nya. Sejak tahun 2025, pemerintahan Prabowo sudah berkomitmen bagaimana mengalokasikan APBN untuk sebesar-besarnya kepada rakyat. Sehingga muncullah instruksi Presiden untuk melakukan penghematan kepada seluruh kementerian dan lembaga. Diperoleh hasil 306 triliun. Pertanyaannya, 306 triliun itu digunakan atau dialokasi untuk apa? Sehingga masih dianggap sebagai efisiensi. Dari data yang ada bahwa 306 triliun itu digunakan oleh pemerintah untuk dua program. Yang pertama, program prioritas makan bersih gratis yang dialokasikan sekitar 71 triliun. Yang kedua, anggaran juga dialokasikan untuk pendanaan pembentukan holding Danantara Indonesia. Dua inilah yang dialokasikan oleh pemerintah yang dianggap sebagai penghematan. Kalau itu sebuah penghematan, pertanyaan mendasar lagi adalah kenapa sepanjang tahun 2025 terjadi peningkatan defisit dari 2,5% hingga mencapai 2,9%. Defisit kita maknai bahwa belanja pemerintah ternyata melampaui yang sudah dianggarkan, sehingga terjadilah peningkatan defisit. Apakah ini yang kita sebut sebagai penghematan? Yang kedua, untuk tahun 2026 sampai dengan periode Mei 2026, anggaran APBN telah menghampiri defisit anggaran sebesar 0,71% dari PDB atau alokasi pembiayaannya itu sudah hampir 50%. Ini juga dianggap sebagai sebuah hal yang sangat besar ekspansinya di awal tahun, sehingga masyarakat khususnya mahasiswa berpandangan bahwa ada praktek pemborosan anggaran khususnya untuk beberapa program kerja pemerintah prioritas. Salah satu yang menjadi sorotan itu adalah program MBG yang memang selama ini banyak menjadi sorotan, termasuk juga disampaikan oleh pemerintah sendiri, khususnya Kementerian Koordinator Pangan yang sudah menyatakan bahwa ada pemborosan kurang lebih 1 triliun per bulan. Dengan demikian kita berharap pemerintah mau mendengar tuntutan mahasiswa dan melakukan perbaikan. Karena sejatinya yang dimaksud dengan penggunaan APBN yang efisien dan tidak boros itu adalah ketika pertama, APBN-nya itu semakin mengecil defisitnya. Yang kedua, ketika pemerintah menggunakan utang secara produktif. Dan yang ketiga, ketika APBN dibelanjakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.